warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Widianti, saya dari kelas 9A. Sekolah saya dari SMP Marga Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis, proses oogenesis, fertilisasi kehamilan, serta reproduksi pada tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai pada saat anak perempuan masih dalam kandungan. Pada saat anak perempuan sudah lahir, memiliki bakal sel telur atau sel primordial 200.000 hingga 2 juta sel. Namun, hanya 40.000 sel tersisa pada saat anak perempuan mengalami puber, dan hanya 400 sel yang berkembang menjadi ovum. Selanjutnya, sel primordial mengalami pembelahan secara mitosis dan membentuknya oogonium. Kemudian, oogonium mengalami pembelahan secara mitosis dan meiosis. Pada pembelahan ini, oogonium menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar atau polasid. Ada beberapa tahapan pada proses oogenesis. Tahap pertama yaitu fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis yang pertama adalah mitosis, merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak secara identik. Sedangkan yang kedua adalah meiosis, merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 gamet. Nah, masing-masingnya memiliki kromosom setengah dari sel induknya. Kemudian sel telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer nantinya akan membelah menjadi 2 untuk menghasilkan oosit sekunder yang merupakan proses dari pembelahan. Proses pembelahan terjadi pada anak perempuan yang mengalami puber atau memasuki umur 12 tahun. Selanjutnya, yang kedua ada fase perkembangan, merupakan pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis saat mengalami perkembangan. Bagian sel atau sitoplasma yang tidak seimbang pada proses perkembangan ini, ada oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Ukuran oosit yang banyak memiliki sitoplasma lebih besar dibandingkan oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang berukuran kecil disebut dengan badan polar pertama. Selanjutnya, yang ketiga ada fase pematangan. Pada fase ini, oosit yang berukuran besar mengalami pembelahan. Pembelahan sel telur kedua untuk menghasilkan ootid. Di saat yang sama, badan polar pertama juga menjadi 2 badan polar kedua, atau bisa dibilang dengan ovulasi atau pematangan sel telur terjadi pada saat oosit mengalami perkembangan ootid. Setelah ootid atau oosit melewati tahap akhir pematahan dan menjadi sel telur, selanjutnya ootid akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan sel spermatozoa atau sel sperma. Selanjutnya, yang kedua menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus. Pembentukan sperma diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium. Kemudian spermatogonium membelah cara mitosis dan meiosis. Selanjutnya, spermatogonium mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuknya spermatozoa yang berekor dan bersifat haploid. Spermatogenesis memiliki 4 tahapan. Tahap pertama, spermatogenesis diploid, terletak di tubulus seminiferus yang bereplikasi secara mitosis untuk membuat 46 pasang kromatid. Pada tahap kedua, kromatid akan
mengalami pertukaran informasi genetik melalui proses sinapsis. Ini dilakukan sebelum membelah menjadi spermatosit haploid melalui meiosis. Tahap ketiga, pada tahap ini sel anak yang baru akan membelah menjadi 4 spermatosit dan memiliki kromosom unik yang jumlahnya kira-kira setengah dari spermatogonium asli. Tahap keempat, pada fase ini sel-sel bergerak dari testis ke epididymis. Mereka menjadi dewasa dan berkembang menjadi 4 sel sperma dengan pertumbuhan tubulus. Ada beberapa hal yang memengaruhi pada proses spermatogenesis, yaitu pada perubahan hormon, perubahan suhu, mengonsumsi obat-obatan, mengonsumsi alkohol, serta mengidap suatu penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fertilisasi kehamilan. Fertilisasi adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma atau spermatozoa. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi. Pada saat sperma masuk ke dalam organ reproduksi perempuan, sperma akan mencari sel telur. Apabila sperma sudah menemukan sel telur, kepala sperma akan masuk ke dalam organ reproduksi perempuan dan ekornya akan menempel di luar sel telur. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel ovum dengan inti sel sperma sehingga membentuknya zigot. Sperma menggunakan flagella untuk bergerak sebagai baling-baling yang menggerakkan tubuhnya ke dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi ke sel telur. Sel sperma menemukan ovum karena ovum menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron atau adanya suhu tuba Fallopi lebih tinggi dibandingkan tempat penyimpanan sperma sehingga sperma dapat menemukan sel telur. Zigot yang telah terbentuk dari hasil fertilisasi tadi akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan bergerak menuju ke rahim dan tertanam atau implantasi ke endometrium. Nah, pada kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Perkembangan embrio di dalam rahim dibagi menjadi beberapa periode trimester atau setiap 3 bulannya. Periode trimester pertama, kondisi janin pada saat embrio berumur 5 minggu, embrio berukur 7 mm. Embrio telah mempunyai tulang belakang, otak, dan sumsum. Tulang belakang sudah mulai terbentuk pada saat embrio berumur 9 minggu. Embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan bisa disebut sebagai janin. Janin terlekat oleh tarik pusar dan terhubung dengan plasenta, namun terlindungi oleh kantung ketuban. Kantung ketuban berfungsi sebagai pemberi ruang gerak pada janin, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, pelindung dari benturan dengan dinding rahim, pengatur suhu alami bagi janin, dan membantu proses pada kehamilan, serta sebagai mendeteksi kelainan atau keturunan genetik pada janin. Pada trimester pertama ini, lengan dan kaki sudah mulai terbentuk. Janin dapat menggerakkan lengan dan kakinya serta memutar kepala. Pada akhir trimester pertama, janin sudah terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin biasanya sudah dapat terlihat dan detak jantung dapat dideteksikan. Selanjutnya, trimester kedua, pada saat janin berumur 14 minggu, ukuran janin 6 cm. Pada trimester kedua ini, plasenta banyak menghasilkan progesteron
untuk proses pada kehamilan. Pada saat janin berumur 20 minggu, janin berukuran 19 cm. Janin sudah terlihat seperti manusia. Janin sudah memiliki halis dan bulu mata, serta pada permukaan kulitnya sudah menumbuhi rambut. Pada akhir trimester kedua ini, janin dapat bergerak secara aktif. Mata dapat membuka. Selanjutnya pada trimester ketiga, sistem sirkulasi atau respirasi dapat mengalami perubahan pada saat bernapas di luar lingkungan. Janin mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Pada saat bayi lahir, ukuran bayi 50 cm dan memiliki berat badan 2-3 kg. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi IPA pada bab 2, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Struktur tumbuhan terdapat pada benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada proses penyerbukan. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina yang ada di bagian tengah bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai penarik perhatian serangga pada saat proses penyerbukan. Kelopak bunga berfungsi untuk pelindung mahkota bunga saat belum mekar. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga agar tidak jatuh. Reproduksi tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji di dalam bakal buah yang disebut dengan oparium. Bakal buah adalah putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Reproduksi tumbuhan Angiospermae ada dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Tumbuhan vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa melalui proses fertilisasi. Sedangkan tumbuhan generatif terjadi pada tumbuhan yang mengalami proses fertilisasi atau pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Tumbuhan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah reproduksi tumbuhan tanpa bantuan manusia. Ada 5 tumbuhan vegetatif alami, yaitu rizoma, stolon, umbi batang, umbi lapis, dan kuncup adventif daun. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah kunyit, lengkuas, jahe, dan temulawak. Stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Contoh tumbuhannya adalah stroberi. Umbi batang adalah tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang yang ada di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah kentang. Umbi lapis adalah tumbuhan yang daunnya terlihat berlapis-lapis. Contoh tumbuhannya adalah bawang merah dan bawang putih. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang ada di tepi. Reproduksi tumbuhan vegetatif buatan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada cangkok, merunduk, mengambung, menempel, dan setek. Cangkok adalah kegiatan suatu mengelupas kulit tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut oleh tanah dan dibungkus oleh sabut kelapa, sehingga beberapa kemudian akan menumbuhnya akar. Contoh tumbuhannya adalah mangga, rambutan, dan kelengkeng. Selanjutnya mengambung. Mengambung adalah memotong batang tanaman dan disambung oleh batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Contoh tumbuhannya adalah terong dan bunga kertas. Selanjutnya merunduk. Merunduk adalah membenangkan suatu tangkai pada tanah sehingga akar yang di dalam tanah menumbuh akar. Contoh tumbuhannya adalah alamanda. Selanjutnya menempel. Menempel adalah kegiatan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit pada batang tanaman yang berbeda jenis. Contoh tumbuhannya adalah jeruk. Kemudian setek. Setek adalah memotong bagian tanaman dan ditanam kembali untuk menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhannya adalah bunga
mawar, dan tebu. Selanjutnya fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Benang sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah penyerbukan benang sari melekat pada kepala putik dan membentuk bulu serbuk sari. Selanjutnya, bulu serbuk sari menuju ke bakal buah untuk membelah menjadi 2 inti sel generatif dan 2 sperma. Selanjutnya, inti sperma membuahi inti ovum dan inti sperma lainnya membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Proses ini terjadi 2 kali atau disebut sebagai pembuahan ganda. Selanjutnya, inti sel vegetatif dalam benang sari berfungsi sebagai penuntun arah gerak bulu serbuk sari ke bakal biji. Selanjutnya, penyebaran biji. Penyebaran biji terjadi pada tumbuhan yang agak jauh dari induknya. Penyebaran biji terjadi melalui anemokori. Anemokori adalah penyebaran biji oleh angin. Terjadi pada tumbuhan berbiji kecil, ringan, dan bersayap. Sehingga biji kecil, ringan, dan bersayap mudah terbawa angin. Sehingga biji mengikuti arah angin. Contoh tumbuhannya adalah dandelion. Selanjutnya, penyebaran biji hidrokori, yaitu oleh air, terjadi pada tumbuhan yang dekat dengan perairan. Contohnya kelapa. Biji kelapa mudah terapung di air karena sabut kelapa memiliki banyak rongga udara. Selanjutnya, penyebaran biji kiropterokori, yaitu oleh kelelawar. Contohnya membantu biji kopi. Selanjutnya, penyebaran biji antropokori, yaitu oleh manusia. Contohnya manusia menanam padi dan jagung. Selanjutnya, dormansi. Dormansi adalah biji dalam masa istirahat. Setelah selesai dormansi, biji tumbuhan akan menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan perkecambahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.